Kita lanjut lagi di pembahasan kita soal ketakutan ya. Ini bab terakhir atau nature terakhir dari ketakutan, yaitu ketakutan akan masa depan gitu ya. Kita kembali lagi ke sifat ketakutan, bahwa ketakutan itu kan dari perspektif progresif kesadaran, dia berangkat dari bahwa posisi dirinya ada di dalam ruang gitu ya. Posisi diri ada di dalam ruang. Artinya dia adalah sesuatu yang material. Sesuatu yang material. Nah, dalam kesadaran ruang itu, waktu berarti duratif atau kronologis. Ya. Sebenarnya ketakutan akan masa depan itu bukan takut pada masa depan itu sendiri, karena masa depan itu kan sesuatu yang belum terjadi, yang belum ada. Yang disebut dengan takut akan masa depan itu artinya kurang lebih takut masa lalu terjadi kembali. Aslinya itu. Jadi semacam antisipasi agar masa lalu tidak kembali terjadi. Seperti itu. Jadi ketakutan historis itu ketakutan masa lalu biar tidak terjadi kembali di masa depan. Seperti itu. Nah, ini memang saya sendiri mengalami ketakutan. Jadi setelah saya kerja begitu ya, nabung, terus kemudian tabungannya dipakai bisnis, lalu kemudian jadi modal kan, saya jadiin modal, tabungan kemudian saya jadiin modal. Jadi ketika jadi modal dia habis. Kemudian saya di situ saya berpikir gitu ya. Waktu itu langsung berpikir, ini ada yang keliru deh, ya kan? Masa saya udah punya tabungan saya jadiin modal, modalnya habis gitu kan? Dan itu memang menjadi salah satu event yang paling mengerikan secara sosial itu, di mana saya kehilangan modal dan tidak punya support system, tidak punya lingkungan. Setelah modal saya hilang itu, saya menjadi tidak karuan nasibnya gitu ya. Saya menjadi nasibnya tidak karuan, dan 2 tahun lah ya, hidup dalam ketidakpastian, numpang orang begitu. Dan yang bisa saya pelajari bahwa setelah saya bangkit lagi, punya modal lagi, lalu kemudian itu saya jadi cemas gitu ya. Jadi setiap kali mau bisnis tuh ingatan akan kehilangan modal lagi itu kuat gitu ya. Ini nanti hilang lagi enggak ya? Ini nanti habis lagi enggak ya? Nah, hal semacam itu kan kita biasa menyebutnya takut akan masa depan gitu ya. Padahal itu hal semacam itu artinya masa lalu jangan sampai terulang kembali. Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya menyelesaikannya begitu. Saya menyelesaikannya dengan menyadari akar dari
ketakutan historis menjadi presiden buruk gitu ya. Ketakutan historis itu kemudian saya membuat model bahwa ya selama kesadaran diri saya berada di dalam ruang, maka kebangkrutan itu hal yang akan selalu saya terima. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang jika diri kita berada di dalam ruang, artinya kehidupan itu di luar diri, maka saya akan terus-menerus merasa kekurangan, merasa kekosongan, dan dalam perspektif law of attraction, saya akan terus menarik kekurangan itu, saya akan terus menarik kekosongan itu, tidak peduli berapa jumlah modal yang saya miliki saat ini. Dia akan selalu kembali ke posisi awal, kembali ke state dari jiwa saya, yaitu kurang dan kosong gitu ya. Seperti itu. Lalu solusinya adalah bukan berpositif thinking akan masa depan, tetapi memahami bahwa state of being kita itu mesti dievolusikan gitu ya. Semacam itu. Mesti dievolusikan sampai kemudian itu transcendent gitu ya. Ketika state of being kita transcendent, maka secara spiritual kita utuh, kita penuh. Pengalaman keutuhan tadi itu, pengalaman penuh itu kemudian juga memiliki daya tarik, di mana segala kebaikan-kebaikan yang dulu saya harapkan itu justru terjadi dengan mudah sebagai konsekuensi dari keutuhan tadi. Jadi kalau kita di dalam ruang, kita akan selalu merasa kosong dan atau merasa kekurangan, maka yang akan terjadi adalah kita potensi kekurangan tadi, potensi kekosongan tadi akan tercermin dalam hubungan, akan tercermin dalam atau akan tercermin pada saldo, akan tercermin pada saldo kita, macam itu. Di dalam buku TLOC ya, di buku TLOC itu ketakutan itu bentuknya bisa kengerian, bisa ancaman atau teror. Ada lagi satu kayak apa ya? Kayak freeze begitu. Kayak freeze. Takutan yang freeze, misalnya tiba-tiba tuh kayak kita masuk rumah hantu gitu ya, langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada 3 bentuk. Kengerian ini seperti tadi malam ya, tadi pagi ada teman gitu datang, dia cerita anaknya pingin jadi pembalap. Bapaknya itu sangat ketakutan dengan
cita-cita anaknya gitu. Ketakutannya kalau dia lihat mobil apa namanya ya, tabrakan begitu atau slip, itu dia sangat ngeri gitu. Kemudian saya suruh tapping. Karena saya ini pernah belajar tapping, saya suruh dia tapping di bawah mata sini. Sambil membayangkan kengerian itu, sambil hadir dalam kengerian, kengeriannya itu seketika hilang. Kengeriannya seketika hilang gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan tingkat kesadarannya hilang, enggak. Emosi sementara terkait dengan kengerian itu tuh lepas, rilis ketika tapping gitu ya, semacam itu. Jadi solusi untuk melampaui nature 120 ini adalah bahwa kita adalah spiritual being having social experience gitu ya, bukan social being begitu, bukan makhluk sosial yang pingin ke surga. Kita adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman sosial, bukan sebaliknya. Jadi yang diperlukan adalah rekontekstualisasi daripada cara kita bereksistensi. Semacam itu. Kita lihat lagi. Soal fear ini. Nah, di dalam buku TLOC itu ada sebuah cara ya. Ada sebuah cara untuk melampaui ketakutan, yaitu kita akhirnya mempertanyakan sampai mempertanyakan keadaan itu sampai mentok. Pada akhirnya kan kemudian mentoknya itu kalau kita mati kan begitu. Lalu kemudian apakah di dalam alam kematian itu ada Tuhan nggak sih di dalam alam kematian? Jika ada Tuhan, kita akan merasa baik-baik saja gitu ya. Orang kemudian takut akan kematian, sebenarnya bukan takut pada kematian itu sendiri, tetapi takut akan mengalami siksaan di alam kematian tadi, atau setelah kematian itu. Sebenarnya gambaran siksaan itu adalah sebuah posisi dari ego, sebuah tingkat spiritual yang negatif. Dalam pengertian itu, Tuhan itu digambarkan sebagai yang maha baper, sehingga dia akan menghukum ya. Dari perspektif, jadi pada tingkat dimensi ketiga, pengalaman spiritual itu, Tuhan itu disifati dengan segala macam kenegatifan. Makanya kemudian itu kalau di pondok ya, kita mensifati Tuhan itu sesuai dengan yang diberitahu oleh Tuhan akan sifatnya yang di Quran gitu, Asmaul Husna. Kalau jadi kita tidak sembarangan menempatkan tidak sembarangan menempatkan atau memvalidasi sifat Tuhan itu. Makanya kalau kita di
pondokan tuh ya kita mensifati Tuhan tuh dengan sifat-sifat yang baik. Ya kan? Memvalidasi sifat Tuhan tuh dengan yang baik-baik gitu ya. Meskipun ya tidak ada sifat-sifat yang keras itu. Tapi kita terus berusaha menyaksikan sifat kebaikan itu. Sehingga ketika misalnya kita berhadapan pada ketakutan, misalnya ketakutan karena akan mati, di alam kematian Tuhan ada apa enggak? Kalau Tuhan ada, ya sudah. Saya kira Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya saksikan di saat ini tidak berbeda dengan Tuhan yang akan saya saksikan di alam setelah kematian. Apa bedanya? Dia adalah Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, gitu ya. Tetapi karena evolusi spiritual masih dimensi ketiga, kita itu kadang-kadang ya secara intrinsiknya dimensi ketiga itu Tuhan itu buruk, sifat Tuhan itu penghukum, gitu ya. Jadi sifat Tuhan itu seperti yang kita lihat yang digambarkan di sosial, gitu ya. Seperti yang digambarkan di sosial. Tuhan itu maha tersinggung, darah tinggi, ya, penuh syarat, gitu. Harus begini, harus begitu. Dan saya tidak pernah menyaksikan Tuhan seperti itu ya. Dalam persaksian saya Tuhan itu ya baik. Seperti itu. Jadi kematian itu diterima dan dipasrahkan kepada Tuhan gitu ya. Sehingga kemudian kita menerima bersaksi atas Tuhan itu dengan sifat-sifatnya yang baik, bukan Tuhan yang penghukum, sebuah antropomorfik ya, bahwa Tuhan itu punya sifat seperti manusia, padahal ya itu gambaran antropomorfik. Makanya kemudian tuh saya kira ya seperti di Quran Tuhan menjelaskan sendiri dirinya. Ya, Tuhan menjelaskan sendiri dirinya bahwa nature Tuhan itu cinta. Bahwa diri kita ini adalah realisasi dari cintanya. Darinya, olehnya, untuknya. Untuk apa mau dihukum? Ya seperti itu. Jadi kita Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Itu kan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Bukan seperti yang diperkenalkan secara sosial gitu ya, bahwa secara antropomorfik bahwa Tuhan itu akan menghukum. Tuhan itu digambarkan sebagai seseorang pribadi yang tidak hadir dalam pengalaman kita gitu ya. Kita sedang semacam menjalani reward and punishment saja. Kan tidak seperti itu. Itu kan hanya sebuah logika ya. Logika reward punishment. Logika konflik. Kalau Tuhan menggunakan logika konflik, berarti guru saya lebih baik daripada Tuhan yang menggunakan logika cinta. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi persoalannya adalah bukan pada takut akan masa depan. Tapi kita punya ketakutan jangan sampai masa depan terulang kembali. Dan kita di PCI itu sejak awal ya, dulu punya ujar-ujar bahwa menyembuhkan masa lalu itu sama dengan menumbuhkan masa depan. Itu mungkin yang yang perlu dipahami bahwa
menyembuhkan masa lalu itu sama dengan menumbuhkan masa depan. Dan saya kira ujar-ujar semacam ini tidak lagi asing ya di masyarakat pengembangan diri bahwa tentang pentingnya menyembuhkan masa lalu. Seperti itu. Dan semua ketakutan merupakan produk dari ego sebagai tahapan evolusioner yang kemudian itu sebuah konsekuensi dari rasa kepemilikan akan tubuh, ya, rasa kepemilikan akan tubuh. Dan untuk melampauinya itu dengan evolusi spiritual. Dan evolusi spiritual itu bukan kita, bukan berarti kita makhluk sosial yang akan menjadi makhluk surga, tetapi sebaliknya, bahwa kita adalah makhluk surga yang punya pengalaman sosial. Lalu kemudian pengalaman sosial, karena pengalaman sosial ini punya bentuk material, bisa disentuh, makanya dia kuat. Lalu kemudian terjadi semacam ilusi bahwa saya adalah makhluk material gitu ya. Saya kira itu untuk malam ini. Melampaui nature 120 dengan credo menyembuhkan masa lalu sama dengan menumbuhkan masa depan. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Ya, sahabat kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.